everyone, jadi beberapa waktu lalu aku sempat open question di Instagram NWIP dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Thank you so much for all the questions dan ini adalah beberapa pertanyaan yang akan aku jawab. Perbedaannya di hamil kedua ini 3 bulan pertama tuh kayak ada rasa mual sedikit walaupun gak sampai muntah. Ketika waktu hamil pertama gak ada mual sama sekali. Tapi di kehamilan kedua ini lumayan ada mual, terus jadinya males banget, jadinya cuma mau tidur-tiduran doang di 3 bulan pertama. Dan karena aku sempat mengalami keguguran, jadi di 3 bulan pertama juga setiap minggu aku harus suntik progesteron, terus aku harus masukin progesteron setiap hari, pagi dan malam. Ngidam sih enggak ya. Dari kehamilan pertama pun juga aku merasa aku nggak ada ngidam sama sekali. Cuma palate aku tuh jadi agak berubah. Biasanya aku tuh suka banget manis, tapi di kehamilan pertama dan di kehamilan kedua ini aku sama sekali nggak mau manis. Aku cuma mau makan yang asin, gurih, ataupun pedas. Ya, jadi waktu aku keguguran tuh sekitar bulan Januari ya kalau nggak salah. Lalu dokter menyarankan untuk menunggu 3 cycle sampai bisa hamil kembali. Cuma aku tuh selalu berdoa karena aku tuh pengen banget punya anak kedua. Aku selalu berdoa, ya Allah berikanlah aku anak kedua di saat aku siap dan di waktu yang tepat. Dan ternyata alhamdulillahnya setelah cycle pertama, cycle kedua sudah tidak menstruasi lagi dan ternyata hamil. Oh, it was hard. Awalnya susah banget dan agak trauma. Setiap ke kamar mandi tuh trauma banget karena aku menemukan aku keguguran tuh waktu itu di kamar mandi apartemen di depan lift. Jadi setiap masuk kamar mandi itu rasanya tuh sedikit trauma. Cuma aku selalu percaya apapun yang terjadi ini pasti adalah yang terbaik. Jadi lama-kelamaan rasa trauma itu hilang dan ya alhamdulillah udah baik-baik aja sekarang. Nggak ada promilnya cuma berdoa tadi seperti yang aku bilang. Dan karena awalnya dokter menyuruh aku untuk menunggu 3 cycle, jadi sebenarnya nggak ada yang direncanakan. Oke, setelah 3 bulan pertama, dokter akhirnya membolehkan aku untuk olahraga. Olahraganya sih nggak ada olahraga khusus ya, karena memang dari awal sebelum hamil pun aku suka olahraga. Jadi aku benar-benar melakukan apa yang sering aku lakukan, seperti pilates, yoga, lifting weight, terus jalan tuh penting banget. Jalan tuh bisa 1 hari 10.000 langkah atau kayak 8.000 at least. Itu yang masih terus aku lakukan. Pola makan pastinya berbeda, karena sekarang kan kita mempunyai bayi dalam perut kita yang harus diberikan nutrisi yang sangat baik. Kalau sebelum hamil mungkin aku kadang-kadang bisa makan apapun yang aku mau, cuma kalau sekarang aku lebih mementingkan nutrisinya. Kayak misalnya aku lebih mementingkan protein hewani yang aku makan, terus aku nggak terlalu banyak mengkonsumsi gula. Pokoknya aku lebih memantau apapun yang masuk ke dalam mulut aku sekarang. Ya, itu wajar lah ya sebenarnya, karena pada saat hamil kan hormon kita naik turunnya luar biasa dan banyak sekali hormon yang bermunculan sehingga kita jadi nggak mood. Dan itu kayaknya hal yang biasa dan wajib orang-orang sekitar kita tuh tahu. Jadi biasanya kalau misalkan aku lagi bad mood, aku bisa kayak pakai headset sendirian. Terus di kamar mandi sambil makeup atau do skincare gitu. Tapi setelah me time, keluar dari kamar mandi, keluar dari kamar tuh sudah menjadi lebih baik ya, lebih seger lagi. Tapi sekarang pun nggak bisa terlalu banyak me time karena punya anak. Tapi spend time sama anak pun juga merupakan me time yang membuat aku happy.
Karena anak yang kedua adalah anak laki-laki, jadi kebanyakan tuh kita pakai barang-barang yang punya Isa tapi yang masih bagus. Tapi untuk kayak baju-baju newborn-nya, karena waktu itu bajunya Isa sudah kita kasih ke nggak tahu ke siapa, jadi itu yang dibeli tuh baju-baju newborn aja. Tapi sisanya masih pakai barang-barangnya Isa. Tapi ada lagi nih yang harus dipersiapkan. Jadi aku sudah mempersiapkan botol ortodontik ini, karena ini sudah teruji klinis dan antikolik, dan varian botolnya ada 60 ml dan juga 120 ml. Lalu untuk menyusui aku juga sudah mempersiapkan nursing pad dari Huki, karena mungkin ibu-ibu sudah tahu kalau menyusui kan aslinya suka rembes, jadi aku sudah mempersiapkan ini. Jadi nursing pad ini menggunakan bahan polimer khusus yang membuat payudara kita tetap kering. Lalu ini juga nyaman banget karena tipis dan ringan. Lalu yang terpenting ini sudah breathable dan waterproof sheet. Lalu berikutnya aku juga sudah mempersiapkan cotton bud dari Huki, 100% dari kapas murni. Lalu yang terakhir aku juga sudah mempersiapkan Baby Huki Rotary Bottle Brush untuk membersihkan botol Isa dan botol adiknya nanti. Itu adalah hal yang lumayan aku takutkan sih sekarang. Aku takut banget Isa cemburu sama adiknya, dan takutnya dia belum bisa mengerti bahwa cinta dari orang tuanya itu gak akan terbagi. Cuma yang aku dan Indra lakukan adalah kita sudah memperkenalkan bahwa akan ada adik kecil keluar dari perut ibu. Jadi dari sekarang sudah diajak ngobrol Isa ke perut aku. Bahkan dia sudah kasih nama, terus dia suka ajak ngobrol babynya. Dan aku suka bacain dia buku judulnya Menjadi Kakak. Jadi dia tahu apa yang akan terjadi nanti. Terus beberapa kali pada saat lagi ultrasound, lagi USG, kita bawa Isa buat tahu kayak, oh yang di dalam ibu tuh ada baby bentuknya seperti itu. Jadi kurang lebih dia ada bayangan apa yang akan terjadi nanti di bulan Desember. Dan sekarang ini setiap malam dia suka bilang kayak, keluar dong, kok belum lahir, aku kan mau main gitu. Terus aku selalu bilang kayak, sabar ya, adiknya lahir di bulan Desember, nanti Isa bisa bantu jaga adiknya ya. Dari situ mungkin mudah-mudahan dia bisa mengerti bahwa bulan Desember nanti insya Allah akan lahir adiknya dia, yang mudah-mudahan akan dia sayangi dan akan dia bantu juga untuk rawat. Dari awal aku hamil, Isa itu jadi super clingy sama aku. Jadi kayak maunya digendong terus. Jadi kayak manja banget deh gitu. Dan apa-apa maunya sama ibu. Dan aku udah tanya sama beberapa orang, katanya emang wajar kalau misalnya ibu lagi hamil, terus kakaknya tuh punya sense kali ya, nanti akan ada adiknya. Jadi super clingy pada saat ibunya hamil. Tapi aku enjoy banget dengan kemanjaannya dia sekarang gitu. Karena maunya kemana-mana sama ibu, mandi sama ibu, dianterin sekolah sama ibu, dan lain-lain. Aku super enjoy dia melakukan hal itu dan meminta hal itu. Sekali lagi terima kasih banyak untuk beberapa pertanyaan yang sudah kalian berikan. Aku happy banget menjawab pertanyaannya. Dan sekarang langsung aja kita saksikan acara 4 bulanan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pagi hari ini keluarga tercinta dan kerabat tercinta sudah datang menghadiri pensyukuran 4 bulanan anak kami. Dari saya ada istri saya tercinta Gita dan adik dari Isa. Semoga syukuran hari ini dapat membawa berkah bagi kita semua. Jadi pengampun untuk dosa-dosa kita semua dan menjadi berkah untuk anak kami dan seluruh keluarga besar. Semoga hari ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan semoga dapat menjadi pahala bagi kita semua.
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Alhamdulillah, kita hari ini belajar bersama karena saat seorang ibu sedang hamil kita diingatkan bagaimana kehamilan dalam Islam memiliki posisi yang istimewa. Ayat-ayat Al-Quran tentang kehamilan selalu memakai terminologi al-bushra. Apa itu al-bushra? Yaitu kabar gembira. Allah misalnya ketika memberitahu kehamilan dari istri Nabi Zakaria. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi gulamin ismu Yahya. Wahai Zakaria, kami beri kabar gembira kepadamu dengan seorang putra yang kami beri nama Yahya. Kami gembira. Allah ketika memberitahu tentang kehamilan dari istri Nabi Ibrahim yang bernama Hajar, maka Allah menyampaikannya dengan redaksi fabasyarnahu bigulamin halim. Kami beri kabar gembira kepadamu dengan putra yang sabar. Demikian juga Allah ketika memberitahu tentang kehamilan istri dari Nabi Ibrahim bernama Sarah. Allah berfirman, inna nubashiruka bigulamin alim. Kami beri kabar gembira kepadamu dengan putra yang cerdas. Allah memakai kalimat hamil dengan kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira. Apa pesannya? Pesan yang ingin Allah sampaikan adalah hamil itu identik dengan kegembiraan. Betapa Islam ingin memberitahu ibu hamil dan menyusui wajib happy. Maka ini PR kita. Maka di antara yang diceritakan dalam Al-Quran, ada hak ibu hamil yang harus dipenuhi. Hak inilah yang diberikan dalam surat Maryam ayat 26. Ketika Allah menghibur Maryam dalam keadaan sedih, Allah kasih tahu hak ibu hamil. Apa kata Allah? Fakuli washrobi wa qarri aina. Maka makanlah, minumlah, dan bersenang-senang. Kehamilan identik dengan makan enak, minum enak, dan bersenang-senang. Ketika ruh itu ditiup, maka Allah takdirkan 3 yang menjadi struktur pertama kali tumbuh. Kata Allah dalam surat Al-Mulk, dalam surat An-Nahl 78, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah jadikan pendengaran, Allah jadikan penglihatan, Allah jadikan hati agar kamu bersyukur. Jadi Allah mengajarkan, memberitahu 3 organ yang aktif yang harus distimulan. Pertama, Mbak Niki dan Mas Indah, stimulan pendengaran. Karena setelah roh ditiup, pendengaran bayi sudah merekam, belum mengolah. Merekam itu adalah menyerap apa-apa yang didengar. Dalam 1 hari bayi merekam 5.000 kosakata. Maka apa yang direkam itulah yang mempengaruhi bagaimana isi kepalanya di saat nanti dia sudah mulai umur 2 tahun ke depan. Yang kedua, apa yang di hak seorang bayi, desibel suara yang harus dijaga. Karena sejatinya Islam melarang kita bersuara meninggi sampai bayi berusia sekitar 5 tahun. Kenapa? Karena desibel suara meninggi 1 kali teriakan menghancurkan 9 sel otak. Maka Nabi pernah menegur seorang ibu bernama Ummu Fadil hanya karena ingin membuat adab bayinya kepada Nabi. Bayinya spontan mengencingi Nabi.
tiba-tiba reaksi spontan seorang ibu, dan Nabi langsung mengatakan, najis yang ditumpahkan ke tubuhku bisa dihapus, tapi riakanmu yang meninggi berbekas di jiwanya, bahkan sulit dihapus. Hampir sebagian kita, dia nggak mikirin yang terkait dengan yang lain, kecuali dia mikir yang pasti keluar lisannya kalimat-kalimat yang akan mempengaruhi anaknya. Kenapa? Karena lisan seorang ibu dalam tanda kutip sangat keramat. Allah katakan surat Az-Zariyat 23, fa wa rabbis samai wal ard innahu al-haqqum mithla ma annakum tantiqun. Demi Tuhan pemilik langit dan bumi, sesungguhnya hal itu terjadi seperti apa yang kalian ucapkan. Makanya dalam Islam hati-hati bicara. Seorang ibu yang bicara sembarangan mempengaruhi kondisi anak masa depan. Dan ibu yang bicara sembarangan dipengaruhi kondisi emosinya. Makanya kalau ibu tahu bahwa kadang emosinya naik turun, dari sekarang kalau emosi latihan mengeluarkan kata-kata yang positif. Kalau lagi kesel misalnya, ya Allah Isa masuk surga kamu tuh Pak. Ketika ada ibu hamil melakukan hal-hal yang merusak bukan hanya ibunya tapi bayinya. Satu, mengagetkan, nggak boleh. Kenapa? Karena dia butuh rasa aman. Maka saya termasuk yang marah kalau ibu hamil di prank. Apapun alasannya, karena konten. Nggak boleh. Konten yang tujuannya hanya untuk kepentinganmu, menyakiti dan menzalimi bayi sampai dia tidak tumbuh maksimal. Pilih-pilihlah jika ingin buat konten. Salah satunya adalah menjaga supaya hak bayi ini tidak dirusak hanya karena ingin supaya mendapatkan viewer atau yang lainnya. Jangan menzalimi bayi dalam kandungan. Ibunya harus dalam keadaan yang tadi tenang. Ibunya, makanya ini tugas masyarakat. Di antara yang membuat mencetak generasi ya cerdas itu adalah ketika masyarakat kompak. Hal ini sebenarnya adalah nilai-nilai dalam syariat yang hari ini hilang. Termasuk ketika kita merasa bahwa tetangga kita hamil, gak ada korelasi sama kita, biarin aja dia hamil, bukan anak buah. No, pahamilah, setiap muslimah sedang mengandung, kita sedang mencetak orang-orang yang kelak menjadi ulama hebat masa depan, manfaatnya buat umat. Maka ketika saya memandang dalam ini, Mbak Niki lagi hamil, saya sedang berimajinasi kelak di rahimnya Mbak Niki akan ada orang hebat bermanfaat untuk umat ini. Entah dia menjadi seorang alim ulama di bidang syariah, entah dia kelak menjadi seorang pengusaha yang kekayaannya akan bermanfaat untuk mencetak banyak umat Quran, entah dari rahimnya akan muncul seorang profesor di bidang teknologi yang bermanfaat untuk Islam. Pandanglah ini sebagai aset yang akan bermanfaat untuk bukan kita tapi umat di masa depan. Setelah bayi lahir, berikan ucapan selamat kepada ibunya karena dia harus dapat apresiasi dan hadiah terbaik dari orang yang terdekat. Yang kedua, berikanlah hadiah untuk kakaknya. Sibling rival ini sering terjadi di awal kelahiran bayi karena kita merasa yang dapat hadiah bayinya. Salah, bayi nggak ngerti hadiah, yang ngerti baby Isa. Maka supaya baby Isa nggak cemburuan, maka bilang, baby Isa, ini kan udah jadi kakak, nggak panggil baby lagi, kakak Isa, ini hadiah, sudah jadi kakak, selamat. Dengan hadirnya adik, dia dapat hadiah, dia merasa bangga jadi kakak. Habis ini request lagi sama mama, mama hamil lagi dong.